Kami dari kelompok 7B ingin memberikan suatu ide bisnis yang akan digunakan di bandara. Yaitu konsep bisnis yang akan kami berikan adalah membuat suatu aplikasi yaitu self-service airport. Jadi kami akan membuat semua proses kegiatan yang dilakukan sampai ke ruang tunggu terintegrasi dan tersambung dengan aplikasi bernama Fly. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, banyak para penumpang kadang masih bingung dan masih kadang membuang banyak waktu untuk mengantri di proses check-in atau mungkin security check dan bagasi. Jadi proses kerja yang akan berjalan di aplikasi Fly tersebut, dia akan terintegritas, terhubung satu sama lain, seperti dari check-in dan bagasi, security check, boarding gate, dan itu akan terhubung melalui aplikasi yang bernama Fly. Nama saya Andre Suda Wibowo. Saya di sini akan menjelaskan tentang aplikasi yang dinamakan Fly ini. Jadi aplikasi Fly ini sudah terintegrasi dengan sistem yang ada di bandara, sehingga memudahkan penumpang yang ingin bepergian menggunakan pesawat. Jadi dengan aplikasi ini bisa mempersingkat proses yang biasanya ada di bandara dalam prosedur boarding. Jadi untuk menggunakan aplikasi ini, pertama itu penumpang harus sudah mendownload aplikasinya, terus daftar dengan masukkan identitas diri seperti iktp atau SIM untuk masuk ke dalam aplikasi. Lalu tiap pengguna aplikasi akan mendapat QR code masing-masing yang nantinya akan digunakan untuk proses yang nanti akan dijelaskan selanjutnya oleh teman saya. Terus nanti setelah masuk halaman utama itu, nanti bakalan ada beberapa pilihan yang isinya itu fitur-fitur yang akan digunakan oleh penumpang. Nah, untuk fitur-fiturnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Aris dengan NIM 1150075. Masuk proses berikutnya adalah check-in dan bagasi. Nah, kami melihat sering terjadinya antrian panjang dalam proses check-in dan bagasi, terutama pada saat musim liburan. Jadi dengan aplikasi Fly ini akan memudahkan dan mempercepat penumpang dalam melakukan proses check-in dan bagasi melalui aplikasi. Nah, jadi setelah check-in selesai dari aplikasi, jika penumpang menemukan ada bagasi, maka akan masuk ke proses berikutnya, yaitu bagasi. Nah, pada proses bagasi itu maka akan ditimbang. Nah, jika beratnya akan melebihi dari peraturan yang sudah ditetapkan oleh maskapai penerbangan masing-masing, maka penumpang langsung membayar melalui smartphone mereka. Nah, itu tuh dengan cara membayar secara virtual, misalnya itu melalui e-banking, OVO, Dana, dan lain-lain. Nah, setelah itu akan mendapatkan stiker yang langsung ditempel pada bagasi tersebut. Nah, di stiker tersebut terdapat barcode dan tujuan keberangkatan. Nah, setelah itu maka akan selesai. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi pada bagian security check ini, proses pemantauan barang bawaan yang dibawa ke kabin itu akan masuk ke mesin scanning yang dipantau oleh sistem AI, di mana sistem AI ini dapat mendeteksi benda atau barang yang mencurigakan, sehingga apabila ditemukan benda atau barang yang mencurigakan itu otomatis akan mengirimkan sinyal atau memberitahukan ke petugas bandara yang bertugas.
Nardo NIM 111200081. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan salah satu teknologi dari aplikasi yang kami buat, yaitu Boarding Gate Guide. Di mana ini menjadi salah satu sistem keunggulan dari teknologi aplikasi kami. Di mana dalam aplikasi ini mempunyai teknologi yang dengan menggunakan augmented reality atau biasa disingkat dengan AR. Di mana seperti kita ketahui, teknologi augmented reality ini atau AR yaitu teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi atau 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata. Di mana keunggulan dari aplikasi ini, biasanya orang yang pertama kali ke bandara itu kebingungan, contohnya untuk mau boarding gate-nya. Contohnya kayak seperti di Soekarno-Hatta, orang pertama kali pasti kebingungan untuk contohnya ke terminal A, ke terminal B, ruang tunggu, dan lain-lain. Nah, dengan adanya aplikasi ini, mereka akan diarahkan dengan aplikasi tersebut. Jadi seperti GPS begitu. Yang selanjutnya juga, biasanya kan kalau di bandara itu seperti bandara-bandara yang sekarang itu luas-luas, sehingga aplikasi ini sangat-sangat membantu di dalam keadaan yang seperti itu. Ya, baik. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari aplikasi yang kami buat. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan yang pertama mempermudah penumpang. Kenapa bisa mempermudah penumpang? Karena di saat nanti penumpang akan melakukan check-in atau di saat nanti penumpang akan menuju ke pesawat atau pas lagi menuju ke pesawat, nanti dari aplikasi yang sudah kita buat itu penumpang akan diarahkan. Misalnya dari check-in, terus nanti habis selesainya dari check-in, penumpang akan diarahkan ke pengecekan data. Nanti habis itu akan menuju ke ruang tunggu, setelah itu ke pesawat. Nah, nanti itu penumpang akan diarahkan oleh aplikasi tersebut. Yang kedua, efisiensi waktu. Kenapa bisa efisiensi waktu? Karena biasanya itu check-in di bandara itu menurut saya itu cukup lama atau mempunyai banyak proses. Nah, jadi semisalnya nanti Anda pergi ke bandara, ingin terbang misalnya ke rumah Anda, maksudnya ke kota di tempat Anda tinggal. Nah, terus nanti itu di aplikasi yang sudah kita buat ini nanti semuanya itu akan diarahkan. Jadi tidak usah menunggu, tidak usah antri gitu, langsung by handphone lah. Soalnya seperti itu. Terus tidak banyaknya memerlukan pegawai. Kenapa bisa begitu? Karena sistem yang kami buat itu cara kerjanya itu by handphone atau by ponsel. Jadi menurut kami itu masih bisa mengurangi pegawai. Gitu. Lalu kekurangannya itu yang pertama harus terkoneksi dengan internet. Kenapa harus terkoneksi dengan internet? Karena aplikasi yang kita buat ini digunakan memang harus mempunyai koneksi internet. Jika seorang penumpang tidak mempunyai koneksi internet, aplikasi ini tidak akan bisa berjalan gitu. Jadi setiap penumpang harus mempunyai koneksi internet. Selanjutnya itu tidak semua bandara support dengan aplikasi ini. Maksudnya aplikasi ini kami buat masih di area-area yang mempunyai sinyal yang bagus, misalnya di Yogyakarta, di Surabaya, di Jakarta, seperti itu. Kalau misalnya yang di daerah-daerah itu kami belum bisa hancurkan karena mungkin di setiap daerah kan mempunyai koneksi internet yang kecepatannya itu berbeda-beda. Jadi kami belum bisa
menjual aplikasi ini terhadap bandara yang ada di daerah-daerah seperti itu. Selanjutnya, jika ada masalah pada server, dampaknya itu akan besar. Contohnya, sistem pusatnya itu terjadi kerusakan atau tiba-tiba sistem itu merestart sistemnya sendiri. Nah, dampaknya itu adalah si aplikasinya ini tuh akan loadingnya itu lama. Maksudnya kayak sedang mengalami gangguan gitu, entah aplikasinya itu loadingnya itu lama, atau bisa jadi aplikasinya itu nanti foreclose, dalam artian ketutup sendiri aplikasinya gitu. Jadi itu saja kelebihan dan kekurangan dari aplikasi yang kami buat. Terima kasih.